Apakah roh itu punya kepala? Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh dan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Ingat pertanyaan saya? Apakah roh itu punya tangan? Apakah roh itu punya mata? Apakah roh itu punya kaki? Silakan. Ya, terima kasih. Ya, Allah yang transenden itu, yang tidak bisa kelihatan itu, Allah yang adalah roh yang kami sembah itu, Dia telah menyatakan dirinya dan telah memperlihatkan dirinya dalam bentuk dan wujud manusia. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena pertama-tama kesaksiannya sendiri, Dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Itu sudah jelas. Dan wujud dirinya di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, Allah berfirman dan berkata-kata ya dengan Adam, manusia pertama. Dia bisa berbicara, artinya dia serupa dengan makhluk ciptaannya. Ya, dia bisa berbicara ya dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham ya. Bahkan dia memperlihatkan menyatakan dirinya dalam bentuk manusia dengan Abraham. Dengan Musa muka berhadapan muka dan di dalam kitab Taurat ya, Musa menulis Allah memiliki wajah, Allah memiliki tangan, memperlihatkan punggung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa bagaimana pernyataan Allah dari yang tidak kelihatan itu agar bisa dikenal menjadi bisa kelihatan dengan mengambil rupa yang seperti itu. Jadi Allah yang kami sembah yang tidak kami lihat itu, yang kami sembah di dalam roh itu, Dia telah menyatakan dirinya dalam bentuk dan wujud serta rupa manusia agar bisa berinteraksi dengan Allah. Itu. Pertanyaan saya apa, Dan pertanyaan saya ya. Pertanyaan saya apa? Ya sabar dulu. Tadi jawabannya aja. Pertanyaan saya mana? Sabar dulu. Pertanyaan saya tolong dijawab dulu. Apakah roh itu punya tangan? Ya jelas tidak punya. Karena apa? Nah, berarti kenapa Anda mengatakan tadi bahwa di dalam Kejadian 1:26 Tuhan serupa dengan Dia manusia? Dia telah menyatakan dirinya yang tidak kelihatan bukan masalah itu, menyatakan, ini bukan berbicara. Telah menyatakan dirinya. Nah, sebaliknya kamu bukan sendiri, masalah Allah yang kamu menyatakan sembah, diri. kamu tidak kenal. Allah yang kamu... Diam. Ini bukan masalah menyatakan diri. Ini berbicara mengenai wujud esensi. Ngerti nggak sih? Anda memfitnah Tuhannya Yahudi serupa dengan manusia. Pertanyaan saya, manusia itu punya tangan. Tuhannya Yahudi punya tangan yang adalah roh. Anda mengatakan Tuhannya Yahudi roh kan? Apakah roh itu punya tangan? Anda mengatakan tidak punya. Lalu mana yang serupa? Apa yang Anda katakan serupa? Apa? Ternyata Tuhannya Yahudi roh. Tuhan Anda punya tangan. Apakah roh punya tangan? Bingung sendiri. Jadi saudara, yang Anda ingin jual itu adalah Tuhannya Roma Yunani yang turun menyatakan diri. Filipi 2 nomor 6. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, turun ke bumi menjadi hamba dan mengambil rupa manusia bernama Yesus, taat. Bahkan taat sampai mati di atas tiang salib. Itu dalilnya Tuhanmu. Jangan kau ambil kitabnya Yahudi kalau sudah ada di kitabmu tentang dewa yang kau sembah. Ayo. Jangan kau ngais-ngais kitabnya orang. Nih pertanyaan saya. Supaya bukan saya mau gila bertanya. Enggak. Supaya kau itu punya otak sedikit untuk berpikir. 2 Samuel 7 nomor 22. Dengarkan. Sebab engkau besar ya Tuhan, sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Tidak ada yang sama seperti engkau. Engkau tidak ada Tuhan selain dirimu. Selain engkau tidak ada yang sama denganmu. Pertanyaan saya, ketika 2 Samuel 7:22 dikatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama seperti engkau. Pertanyaan saya, apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Jawab. Penyembah roh, buka mic-nya. Jawab. Apakah Tuhannya Yahudi sama seperti makhluk berupa roh? Kenapa Jawab. kau mute saya? Kenapa kau mute?
Kenapa kau Gantian mute kita. saya? Gantian, jangan emosi. Gantian, jawab Kamu pertanyaan saya. sendiri, kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal. Saya mau tanya, dari mana kau bisa mengenal Mulai Allahmu? emosi dia. Mulai emosi dia. Bukan, Pertanyaan bukan saya, kawan. pertanyaan Kau tidak saya. fair. Pertanyaanku kamu nggak Pertanyaan berani saya jawab. tolong dijawab. Pertanyaan saya silakan Anda jawab. 2 Samuel 7:22, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk roh. Oke? Pertanyaan saya. Siapa yang mengajari Anda kalau pencipta langit dan bumi itu roh? Silakan. Itu pertanyaan yang sangat mudah itu. Silakan dijawab. Buka mulutnya. Buka mulut. Penyembah roh. Buka mulut. Bung. Saya dengar kamu suka buka komal bahas-bahas Islam. Mana ilmumu? Mana? Mana ilmumu? Suka buka komal, bahas Al-Quran, bahas Islam. Di sini kau jadi tai kambing. Ngomong pun susah kau. Itulah kualitasmu. Tuhannya orang kau bilang roh. Apa? Kasper. Tuhanmu yang roh. Yohanes 4:24. Tuhan kau itu yang roh. Jangan kau bawa Tuhan Yahudi. Tuhan Yahudi itu bukan roh. Laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluk Tuhan Yahudi itu. Sedangkan roh itu makhluk. Masa serupa roh? Hantu kapang. Kalau di agama Anda, iya, kita maklumi. Kalian penyembah roh. Dan kalau kita lihat di Wahyu 5:6, di situ ada 7 roh. Buka Berarti mute-nya, kamu itu, buka. berarti di situ Kamu Anda kok- penyembah roh-roh. Apakah Yahudi penyembah roh-roh? Ayo, Terus itu. kutanya dulu, apakah Yahudi penyembah roh? Ayo, Ya jelas lah, penyembah mana roh. dalilnya Yahudi menyembah Karena roh? Mana? Allah yang mereka. Mana dalilnya Allah itu menyembah kan roh? adalah Orang roh. Yahudi. Shh. Ya, Mana dalilnya? Kamu Mana sendiri dalilnya? Allahmu kamu nggak kenal kok. Mana Makanya yang kau sembah dalilnya? batu. Mana Makanya yang dalilnya? kau sembah batu. Karena kamu Sekarang tidak. kau mengatakan kau mengenal sembahanmu, gitu. Kau mengenal sembahanmu. Betul? Kau ngaku mengenal sembahanmu, boleh saya uji? Malu dia, malu. Malu dia, malu. Sian kali ini Oten. Akar gigi ada yang panjang. Otak mengkerut kayak jeruk nipis. Buka mulutnya. Coba tunjukkan dalilnya. Apakah betul kamu mengenal Tuhanmu? Tuhanmu roh. Wujudnya seperti apa roh itu? Coba. Wujudnya JP. wujudnya Assalamualaikum. Wahyu 5:6 paman. Iya, berarti dia penyembah roh-roh karena di situ ada 7 roh. Hai, masolang generasi. Buka yang ngakmu Rambo. Buka mulut. Rambo ngak, buka mulut. Buka mulutmu. Tai kau itu, mute terus kamu. Kamu nggak berikan Wujud kesempatan roh jawab. itu seperti apa? Wujud roh Ya Tuhanmu itu Allahmu seperti itu apa? apa? Kamu nggak kenal Allahmu. Sekarang kau kenal kamu Tuhanmu kenal kan? Allahmu. Kamu kenal Ya, jelas. Tuhanmu. Apa wujudnya? Iya jelas saya kenal. Apa wujudnya? Allah saya serupa dengan makhluk Apa wujudnya? ciptaannya. Apa Itu sesuai wujudnya? dengan apa yang disampaikan dalam Berarti Kejadian Tuhanmu punya pasal anus. 1 ayat 26 itu jelas. Berarti Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Wujud dirinya dia berinkarnasi menjadi manusia yang kami kenal Saya dengan tanya Yesus samamu, Kristus. Tuhanmu Allahmu punya ini kamu anus. tidak bisa memberikan sebuah Tuhanmu punya verifikasi tentang anus. apa Saya yang kamu tanya, sembah. Tuhanmu punya anus. Tuhanmu punya anus. Ya, punya kalian, anus. nah, kamu Jadi sendiri sering nggak mengenal kentut. Allahmu, makanya yang kau sembah Jadi batu. Tuhanmu punya kentut dia. Makanya Sering yang kau kentut sembah Tuhan kau batu. itu. Jangan-jangan kalau ada kilat itu Tuhanmu kentut. Ya Kilat. Allahmu itu lebih parah. Guntur. Makanya kalian ya
Sekarang Kalau saya mau tanya samamu. berdiskusi, Sekarang saya tanya kau hanya samamu. pandai menghujat juga. Jawab pertanyaan saya. Kau hanya bisa Jawab menghujat. pertanyaan. Lah kamu Nah, yang saya mau mengatakan tanya- dirimu menyembah makhluk kok, bukan saya. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi itu bukan makhluk. Anda memaksakan. Anda yang memaksakan, Anda yang menghujat diri Anda sendiri. Gimana orang-orang dengarkan kok. Saya mengatakan Tuhannya Yahudi bukan roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi roh. Anda paksakan Tuhannya Yahudi manusia. Anda paksakan Tuhannya Yahudi punya anus. Giliran Anda ketabo, Anda katakan saya menghujat. Anda sendiri yang mengakui Tuhan Anda punya anus. Yang menghujat sopo. Anda yang menuduh saya menyembah batu, itu yang menghujat. Anda yang menghujat Tuhan Anda sendiri. Tuhan kami serupa dengan manusia. Nah, gimana manusia itu? Ada perempuan, ada laki-laki. Yeay. Huhui. Tuhanmu yang mana? Yang laki apa perempuan nih? Karena manusia itu ada laki, ada perempuan. Atau di tengah-tengahnya. Aduh, hai, selamat malam Tante Om. Gitu maksudnya, Tuhan lo. Setengah-setengah dia, setengah laki-laki, setengah perempuan gitu. Icalah bayi. Kamu sendiri bro yang menghujat sembahanmu. Katamu tadi Tuhanku itu sama seperti manusia. Alamak. Kata siapa Tuhannya orang Yahudi bukan roh? Kamu belajar Mana baik-baik dalilnya? semua. Kasih dalilnya bang. Banyak itu di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Mana di situ dikatakan bahwa Tuhannya Yahudi roh? Roh Allah itu ada roh Allah. Kamu nggak paham Roh Allah. siapa? Jadi kalau dikatakan roh Allah berarti Allah itu roh. Iya, roh Allah dalam. Kalau itu dikatakan kalau gunung Allah, kalau dikatakan gunung Allah berarti Allah itu gunung. Roh Allah aja nggak paham kamu. Roh Allah itu artinya apa? Roh yang disandarkan kepada pemilik. Emang kalau Allah nggak ada rohnya bisa? Itu Allah makhluk bukan- berarti. Roh Allah bukan Kalau Tuhanmu, Allah. kalau Tuhanmu Roh itu Allah roh bukan berarti Allah. dia makhluk. Sekarang gini, Ini saya mari tanya kita sama-sama. Mari kita sama-sama Roh kemudian Allah berikan bukan edukasi. Allah. Roh Allah bukan Ingat. Allah. Bukan. Bukan. Gitu. Oh, iya Makanya dong. nabimu sendiri mengatakan dia tidak kenal roh. Oke. Oke, sekarang mari kita belajar. Mari kita memberikan edukasi kepada anak bangsa. Roh adalah, silakan jawab. Roh adalah, Apa? ayo. Roh adalah, Loh, saya tanya, Allah tanpa roh itu apa bisa? kok roh tak? Kamu Apakah tanpa roh Anda bisa berpikir jadi. kalau manusia tanpa roh mati, kalau Tuhan tanpa roh mati juga gitu maksudnya? Hah? Itu roh Allah ya, Allah itu sendiri gimana sih? Aduh, itu di Kejadian 1 itu apa? Manusia tanpa roh, Allah itu manusia apa? mati. Kalau Tuhan tanpa roh mati nggak Tuhan? Allah itu juga punya roh. Roh Allah itu apa? Gimana sih? Aduh, gimana kamu? Parah, Itu aja nggak parah. paham semua. Jadi kalau IQ-mu misalnya itu Tuhan gimana? itu roh, IQ-mu? dengar. Ya. Kalau Anda mengatakan roh itu adalah Tuhan itu sendiri, coba definisikan roh dulu apa? Roh adalah langsung bingung. Roh adalah makhluk. Tuhan adalah roh. Berarti Tuhan adalah Makhluk. ketepak. Terus Anda mengatakan kalau diskusi, Tuhannya ini Yahudi itu ini. adalah roh. Mana dalilnya Tuhannya Yahudi adalah roh? Mana dalilnya? Lah itu di Kejadian 1 ayat Kejadian berapa tuh? satu itu Roh tidak Allah sedang melayang-layang. menerangkan. Oh, Kejadian gimana? satu itu tidak sedang menerangkan hakikat. Lah, Kejadian satu Apa? itu sedang menerangkan angin kok angin? bertiup. Roh Allah angin itu Tuhan. angin gitu maksudnya. Oke, kalau Roh begitu. Allah gitu. Oh ya, oke. Roh Kamu Allah pahami artinya roh Allah melekat Oke, pada oke. diri Allah nggak? Melekat pada Allah nggak roh Allah itu? Oke, kita baca Ayub 27 nomor 3 kalau begitu ya, Pak Yana. Coba kita lihat. Ini dalilnya nih. Dalilnya begini. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Itu maksudnya apa itu, Bung? Apa maksudnya roh Ya. Allah masih dalam hidungku? Sekarang saya tanya, kamu tahu roh nggak? Kenapa kau Kamu bertanya, tanpa Tuyul, roh hei? itu bisa nggak? Kenapa kamu bertanya? Roh Allah itu Aku nggak yang mungkin sedang tanpa bertanya. roh. Hei, aku yang sedang bertanya samamu.
Kamu mengatakan Tuhannya Pertanyaan- Yahudi pernyataan adalah sederhana roh saja, kamu dengan udah dalil bisa. roh Allah. Saudara, Oke. tenangkan diri Anda dulu. Sekarang saya Tenangkan diri tanya. Anda. Tenangkan, udah turunkan. Kalau dia nggak bisa ditanya, turunkan aja nggak apa-apa. Roh Allah ciptaan siapa? Kamu Anda bilang dibawa, makhluk. dibawa aja. Ah, Colok pantat pendeta. Wah, tuh mampus. Roh Allah, roh Allah, bait Allah, bumi Allah, langit Allah, alai bumbung. Roh Allah, malaikat Allah, manusia Allah, bumi Allah, langit Allah. Apa artinya? Makhluk yang disandarkan kepada Tuhan. Sama seperti rumah suma, baju suma, meja suma, mobil suma, roteos. Sama itu. Sudah kubilang, kamu kalau Kristen, Kristen aja. Jangan kau pakai kitabnya orang untuk kau tafsirkan seenak perutmu. Jangan. Itu memalukan itu. Tuhanmu itu jelas dewa. Dalilnya di mana? Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Kenapa gengsi? Berapa kali harus saya ajarin? Kristen itu sembahannya di Filipi 2, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Siapa di situ? Theos. Nah, ini ada sahabat saya, praktis Yudaism. Akhi, salam alaikum. Saya mau bertanya, akhi. Apakah secara tradisi turun-temurun sahabat-sahabat kami, orang-orang Yahudi, dalam hal ini keturunan Nabi Ishak atau Nabi Yakub, mempercayai bahwa Elohim yang disembah, yang kami kenal sembahan Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak ini, itu menyembah Theos. Theosnya Romawi, Theosnya Yunani. Silakan, akhi. Ya, para nabi mulai dari Musa Rabbeinu dan sampai nabi yang terakhir Malachi itu tidak pernah ada konsep bahwa Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu pencipta roh, dia itu beyond. Itu lebih dari ciptaannya. Roh itu ciptaan. Tubuh ini juga ciptaan. Jadi kita adalah makhluk yang diciptakan, baik roh kita dan juga tubuh kita. Kita diciptakan dari yang sudah dari tanah. Nah, tidak ada konsep para nabi Israel dari Musa mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, kenapa demikian? Itu terjadi karena kesalahan terjemahan. Kejadian 1 ayat 2. Verua Elohim merakhevet alpeni hamaim. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Dari situ salahannya. Begitu, akhi. Jadi nggak ada itu. Tuhannya Israel itu adalah roh. Nggak ada. Justru dia menciptakan roh. Masya Allah, luar biasa. Sama seperti di Islam. Wah, pencipta langit dan bumi termasuk yang menciptakan roh itu adalah Sang Khalik. Ini malah Tuhannya roh. Ngeri kali, Pak. Tuhan itu adalah roh katanya. Belum lagi kalau kita baca Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. 7 rohnya. Alamak. Allahu Akbar, Masya Allah. Dinda Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat diambil alih dulu, saya ibadah sejenak. Silakan, Dek. Tapi izin dulu, Bang. Coba saya tanya, Bang Mili. Siap. Ya, Izin dulu, sekali Ustaz. sedikit lagi. Jadi kalau Tuhan itu adalah roh, masalah gini, semua roh itu ada wadahnya, ada vesselnya, ada kendaraannya, yaitu tubuh. Kucing ada, ikan ada, semuanya ada. Nah, kalau roh itu meninggalkan tubuh kita, kendaraannya, maka tubuh ini akan mati. Nah, kalau roh Tuhan itu adalah roh, terus Tuhan taruh di mana? Setiap yang namanya udara itu ada wadahnya, ada tempat untuk menaruh udara. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh atau bisa dikatakan angin, terus bagaimana dong? Terus nanti ketika rohnya keluar dari tubuh Tuhan, Tuhannya mati gitu. Kan nggak gitu. Ya, jadi gini, akhi, di dalam tubuh mereka ada roh. Ketika jasadnya mati, maka rohnya kembali kepada Tuhannya. Berarti menjadi roh Tuhan.
Kembali nyatu dengan roh. Tuhannya roh, dia juga roh. Sama-sama roh, bedanya dengan Tuhannya apa? Nah itu dia. Ada bedanya jadinya. Sama anjing pun nggak ada bedanya. Jadinya Iya, dia makhluk ruh, kembali ke ruh. Tuhannya ruh. Bedanya ruh Tuhan dan ruh dia apa? Sama-sama nggak berjasad. Tapi Lucu bener. yang paling pedas tadi Bang Billy, Anda harus meluruskan. Tuhannya Yahudi adalah roh katanya. Nah itu antum harus luruskan ini. nggak ada di seluruh Tuhan itu di luar konsep kita memahami dia baik secara fisik maupun spiritual. Kita tuh terbatas memahami Tuhan. Kita bisa memahami Tuhan lewat sifat-sifatnya. Misalnya dia itu El Elyon yang maha tinggi, Hakados Baruchu yang maha suci. Dia bergelar El Gibor, itulah dia bergelar Roe, gembala. Kapan Tuhan pernah ngangon untuk kami? Gak pernah. Tapi sifat seorang gembala itu ialah apa? Mengayomi manusia, begitu. Nah, Tuhan tidak bisa kita pahami lewat fisik maupun sesuatu yang ada di dalam dunia 4 dimensi, ya. Kali panjang, kali lebar, kali tinggi, dan dimensi keempat adalah waktu. Tuhan itu nggak ada di dimensi ini, tapi dimensi itu ada di dalam Tuhan, tapi Tuhan tidak ada di dalam dimensi. Itu. Nah, kalau Tuhan punya dimensi, maka dia punya ukuran pinggang. Berapa ukuran pinggangnya? Berapa berat panjang beratnya? Terus tingginya berapa? Itu Tuhan kalau dijadikan dimensi. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh, sama kayak kucing, sama kayak kita juga bisa keluar dari tubuhnya. Makanya ada Tuhan yang punya roh, rohnya terangkat, dia mati sebentar. Lanjut. Jadi Allah Israel, ya. Allah Israel yang kalian sebut Allah Israel itu atau kita sebut Hashem itu tidak berbentuk apa-apa, tidak berbentuk roh, tidak berbentuk jasmani, enggak. Semua khakamim, semua ulama Yahudi mengajarkan hal yang sama, bahwa Tuhan itu bukan sesuatu yang kita bisa persepsikan dengan persepsi manusia. Lanjut. Aku ngajar dulu. Kesimpulannya, roh itu ciptaan ya. Ciptaan, Mazmur 110 ayat 30. Terus apa lagi? Apalagi tuh? Zakaria 12. Ya, Zakaria 12 ya. Bahwa Tuhan yang menciptakan roh. Nah, kalau terus yang menciptakan roh itu Tuhan, terus roh Tuhan siapa yang nyiptain gitu. Gitu. Mantap. Dengar itu teman-teman Kristen yang lainnya. Jadi kalau Tuhan mau roh, nggak usah nyari roh. Gitu ya. Oke, lanjut, Ustaz Alif. Baik, Bang Handi. Ini aja dulu, kasih ke Otennya. Ini ada JR ini siapa? Biar kita diskusi dulu, lanjut. JR monitor. Halo? JR. Islam. Oh iya. Ada yang mau disampaikan sebelum kami lanjut berdiskusi? Terima kasih penyampaian yang sangat indah. Oke. Iya, sebenarnya kalau Oten memahami ya tentang Tuhannya itu adalah ruh. Jadi diskusi kita di zaman modern seperti ini, kita seperti kembali ke zaman animisme. Di mana kepercayaan terhadap ruh-ruh kan gitu ya. Cobalah jangan harfiah ketika memaknai sebuah kalimat kan gitu. Itu kitabnya juga mengatakan maksudnya apakah Tuhan itu tidak nampak kan gitu. Itu kan bisa kita cerna, bisa kita pahami. Karena ketika saya tadi membaca di dalam Yohanes 4 nomor 23, 24 itu kan dijelaskan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam ruh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu diawali dengan kalimat harus menyembah dalam ruh. Berarti harus bergerak tuh jiwanya tuh dari dalam. Orang menyembah Tuhan itu harus bangkit jiwanya dari dalam. Bukan hanya tentang fisiknya. Ketika kita
menyembah Sang Pencipta, menyembah Tuhan, menghidupkan rohaninya gitu loh, ketika menyembah Sang Pencipta. Tapi kalau coba kita maknai lebih dalam, karena kalau dikatakan tadi bahwa Tuhan itu adalah ruh dimaknai harfiah, ya nanti akan berbenturan dengan dalil-dalil yang lain. Tidak ada yang sama seperti aku, lah Tuhan sudah berfirman. Nah begitu sih kalau kita coba temukan beberapa data. Kalau di dalam Al-Quran sudah sangat jelas, ketika ada kalimah idofah, dua kata yang digabung, maka itu mengandung makna. Begitu, bukan berarti diartikan seperti itu. Ketika ada Al-Quran, ada hadits Rasulullah tentang kalimat ruhullah atau kalimatuhu, kalimat Allah, itu dimaknai karena dua kata yang digabung. Ketika saya menyebut mobil saya, tidak mungkin saya mengatakan diri saya itu adalah mobil. Berarti itu kepemilikan, dimiliki namanya. Itu mobil milik saya. Selamat siang Pak Edward. Selamat siang Pak Ustadz. Saya Muslim. Pengen tanya sih sama Pak Yosef ini. Iya, gimana Edward? Kalau di Ya. Islam kan kita mengenal sifat-sifat Allah ada 20, ada sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat muhal atau mustahil. Nah, kalau sifat-sifat Tuhan di Yahudi itu ada nggak Pak Yosef? Kalau di Ada Kristen kan sih. semua Ada ya ada yang mustahil gitu. 72 sifat-sifatnya yang nama-nama yang mewakili daripada esensi karakteristiknya. Misalnya El Elyon yang maha tinggi, Hakados yang maha suci, El Gibor yang perkasa, terus apalagi Hamakom sang tempat, terus apalagi Hamelech sang raja, dan sebagainya banyak. Kalau sifat mustahil ada tidak Pak Yosef? Sifat muhal atau mustahil? Aku belum tahu ya, ada 72, tapi yang aku belum mesti Oke, lihat saya- di Saya website. izin tengahi di sini poinnya, Ya. Bang Edward. Itu sebuah kajian di dalam Islam. Bagaimana ulama ketika mengkaji beberapa ayat Al-Quran dan Asmaul Husna sehingga agar umat Islam tidak salah dengan ketuhanan, memahami Tuhan, maka Tuhan itu pasti begini, disebut sebagai wajib. Akal kita wajib mengimani Tuhan itu ada, Tuhan itu esa, Tuhan itu tidak berawal, Tuhan itu tidak berakhir, kan gitu. Dan seterusnya. Dan mustahil Tuhan itu diawali dengan tidak ada. Mustahil Tuhan itu tidak maha kuasa. Nah itu pemahaman seperti itu. Jadi kalau kalimat seperti ini kita tanya kepada yang memahami konsep tentang ketuhanan yang sama, maka dia juga akan sepakat. Misal gini, saya tanya misal Bang Bil, apakah Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu tidak maha kuasa? Ya enggak lah, maha kuasa. Ya enggak. Mustahil kan Tuhan tidak maha kuasa. Nah, Iya. jadi seperti itu ketika kita konteks dalam berdiskusi memahaminya. Jadi seperti itu. Kalau kita menuju kepada dalilnya sebagaimana di Asmaul Husna, nama-nama Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya, tentang esensi Allah itu sendiri tidak sama dengan makhluknya yang maha hidup, tidak berawal dan tidak berakhir. Lalu ulama menjelaskan dengan menggunakan rumusan nih. Ketika kau mengenal Allah berdasarkan dalil-dalil yang ada, kenali dengan 20 sifat bahwa Allah wajib ada di sana, sifat-sifat yang mahanya dan mustahil kebalikannya. Gitu maksudnya. Jadi maksudnya adalah Tuhan itu ada seperti tadi nama-namanya, mustahil dari kebalikannya. Itu poinnya. Oke. Kalau di Islam Allah itu roh bukan? Ya bukan toh. Sebenarnya itu Betul. bisa kita pahami kalau kita melihat dari kacamata orang bukan Kristen. Maksudnya roh itu maksudnya nggak tampak mungkin begitu. Boson itu tidak bisa dilihat. Itulah tadi aku bilang. Makanya kan, jangan diartikan harfiah gitu loh. Ketika menemukan kalimat itu, soalnya ada lagi. Elohim adalah gunung batuku. Nah, nggak mungkin diartikan gunung batu itu adalah Tuhan kan? Sur ya. Kan gitu. Sur. Elohim adalah api yang menghanguskan. Nggak mungkin dimaknai Tuhan itu adalah api. Betul. Tapi begitu ada kalimat roh, kalau diartikan harfiah kan repot. Makanya tadi benar kata Aki Suma, malaikat Allah, api Allah, angin Allah itu bukan Tuhan. Begitu roh Allah itu Tuhan kan? Ada. Sebenarnya kata ruah dalam bahasa Ibrani itu bisa semangat, ruah Yakub ya, semangat Yakub.
bisa angin gitu. Jadi Tuhan itu sebenarnya nggak bisa, setiap roh yang turun ke bumi ini ada wadahnya, ada vesselnya, ada kendaraannya, yaitu tubuh gitu. Pasti itu. Ya, Sebenarnya Bang Billy, izin yang membuat mereka ini pada blow on, mohon maaf nih. Kitabnya antum diambil oleh LAI, diterjemahkan salah, terutama di kejadian 1 nomor 2 itu. Di situ sebenarnya dia belajarnya Sebenarnya kalau mengatakan bahwa Allah itu roh melayang-layang. Nah, di sini mereka belajar di sini terjemahan ini gitu loh. iya, sebenarnya kata ruah lagi di kitab yang lain selain dari situ juga ada ruah kedem. Waktu Musa membelah laut itu kan Tuhan mengirim apa? Ruah kedem, angin timur. Nah, ruah itu. Jadi memang ruah itu bisa secara teks dan konteksnya itu berfungsi. Ada semangat Yakub. Ada ruah itu pewahyuan. Macam-macam. Ada 4 arti ruah dalam teks dan konteks Ibrani. Nah, di dalam kejadian 1 itu angin. Kenapa? Karena angin kebutuhannya apa? Untuk mengeringkan air yang memenuhi bumi ini. Dikeringkan jadi timbul daratan. Begitu. Bukannya roh itu, Tuhan itu adalah roh. Untuk itu mulai kesempatan ini ya, saya imbau kepada LAI, ya robalah itu terjemahan. Koordinasilah kepada yang punya kitab dan minta maaf kepada umat Islam. Setuju teman-teman? Saya ulang nih. Untuk LAI khususnya di kejadian 1 nomor 2 ya, terjemahkan kembali, revisi kembali gitu ya, konsultasi sama yang punya kitab, yang ngerti original teks, dan minta maaf kepada umat Islam. Karena umat Islam ini yang kita sembah Allah itu bukan roh. Nah, ini di sini penistaan banget gitu loh. Dan salah banget, dan ini dipakai landasan atau fondasi berpikir mereka. Sehingga mengatakan bahwa yang disembah umat Islam juga itu roh. Kira-kira begitu himbauan saya kepada lembaga ini yang punya kewenangan untuk merevisinya kembali. Terima kasih. Jadi sulit. Sekarang Sekarang mereka sudah ada terjemahan yang memakai terjemahannya bukan terjemahannya Yahweh sekarang, udah bukan Allah lagi. Ada beberapa gitu. Harusnya sebenarnya kalau mau kembali ke konsep kekristenan ya Theos. Tapi TB2 Bang, TB2 itu masih hampir 70% memakainya. Nah, ya lembaga ini gitu, lembaga ini harus minta maaf kepada umat Islam. Harus secara terbuka minta maaf kepada umat Islam bahwa kami mohon maaf, kami akan merevisinya. Kami mempergunakan kata Allah di sana, mengatakan roh yang melayang-layang. Gitu. Harus minta maaf secara terbuka. Gitu. Udah Ya, belum bentar. sih? Ini damai ini Muslim apa Kristen damai? Dibuka mute-nya damai. Muslim apa Kristen? Ustaz Khalid udah pernah belum ada diskusi sama Kristen tentang penggunaan nama Allah menurut sejarah itu yang paling duluan, kan mereka mengklaim mereka duluan gitu. udah sering Bang Bill, Dari sejarah. sering kita diskusi. Iya, mau dari sejarah mana, yang di Indonesia, yang di Arab, kita bisa sering kan. Makanya kita gini loh, makanya saya katakan begini. Ya, ini pasti ini dulu, maaf, damai ini dari Kristen ya. Halo, damai. Halo. Oke, baik, terima kasih, Anda luar biasa. Nah, ketika kita diskusi ini, kita bahas kata Allah ini. Ada, kita buka literaturnya dari punya orang Kristen di Timur Tengah, di Arab, atau referensi dari Al-Muqaddas. Itu kita buka. Allah itu Ismuddat, nama esensi Tuhan, atau yang menciptakan alam semesta kan gitu. Nama Sang Tuhan. Itu definisinya ada di dalam kitab mereka. Nah, di Indonesia dirubah maknanya berbeda. Bahwa Allah itu adalah generic name, gelar, bisa disandingkan kepada dewa dan sebagainya. Naudzubillahi min dzalik. Inilah makanya yang kita dengan mereka diskusi. Saya katakan, kalian itu jangankan dengan kami Muslim Indonesia, dengan Kristen Arab aja nggak sama. Waduh. Lanjut dulu, ada telepon. Ya, buat teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Diskusi dengan santun, damai dan tentram ya. Bawa literasinya, bawa datanya.
Jangan hanya modal asumsi ya, karena kalian mewakili umat Kristen yang ada di Indonesia ini. Silakan naik ke atas. Oh, ini Intinya- sih keluar. Intinya tempat kosong ini akan kita siapkan penyembah roh 2 nih. Yang menyembah Iya. roh aja silakan. Halo Roni. Gimana Roni? Ron? Dibuka mute-nya Ron. Roni, dibuka mute-nya bro. Oh, lu berisik di sana. Berisik. Lu banjir itu, kebanjiran di sana. Di bawah aja dulu lu. Di bawah dulu. Boleh aku bertanya ke Bang Billy? Izin? Boleh? Boleh, nanti saya yang jawab. Izin Bang Billy. Gini Bang, seperti yang kita tahu ya, yang kita ketahui secara bersama ya, bahwa yang mereka pakai itu perjanjian lama, itu kan notabene punya Yahudi gitu loh. Kitab Torah atau Tanakh lah ya, yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah mereka ngambil kan, kemudian dia pakai, disebutlah mereka perjanjian lama. Tetapi dia menafsir seenak dia, ini Kristen ya teman-teman, seperti yang disampaikan Bang Billy tadi kan, roh Allah itu kan penafsirannya nggak gitu seperti pemahaman orang Yahudi yang punya kitab. Ini menurut saya kenapa orang-orang Yahudi nggak memprotes, udah ngambil kemudian menafsir seenaknya. Nah, kalau kami kan alhamdulillah sekalipun mereka nggak merasa malu ya, tapi kita kadang menyinggung bahwa itu milik Al-Quran kami yang sering kalian ambil kata Allah dan istilah-istilah yang lain. Nah pertanyaan saya, kenapa Yahudi nggak protes atau nggak menuntut mereka loh? Silakan Bang Billy. Bang Billy jauh ya dari perangkat. Bang Billy. Makanya saya yang jawab. Menurut jawaban Bang Billy udah sering saya tanyakan. Nah, Judaism itu orangnya tidak agresif dalam hal diskusi lintas agama, tapi mereka secara akademis udah sering menjawab itu melalui rabi-rabinya dengan kajian akademis, jurnal dan seterusnya. Bahkan beberapa orang Kristen juga udah sadar, seperti Yakobus Sulistyo, Aldo dan kawan-kawan sudah tidak pakai itu. Itu jawabannya Bunda, artinya Judaism ini tidak seagresif dan mereka menjawabnya melalui jurnal, diskusi intern dan seterusnya melalui rabi-rabinya. Itu Bunda. tapi kenapa ini oten-oten nggak nyadar ya? Lanjut. Ya melalui kita inilah, karena ada yang juga yang sadar kok. Mikana tadinya Tritunggal beneran kok sekarang sadar nggak mau pakai itu lagi. Aldo dan lain-lain kan udah banyak juga yang sadar. Insya Allah lah, kalau kita terus diskusi dengan baik, bijak gitu, mereka mau menerimanya ya insya Allah kan mereka juga sadar bahwa tidak mempergunakan lagi istilah-istilah. Aku kerja dulu nih, ntar terusin lagi ya. Oke, Bang Billy, makasih ya. Makasih teman-teman semua. Yuk, Letral. Gue bilang juga apa Bunda, saya wakili Bang Billy menjawab. Itu sudah sering saya tanyakan sama beliau. Gitu Bunda. Puas ya jawabannya ya Bunda Rama ya. Oke, diterima. Terima kasih Bang Handi Daeng. Kalian orang Islam ya, Ya. jangan ngomongin roh. Nabimu aja nggak paham roh loh, ada ayatnya itu. Nabimu Penyembaran ngaku naik nggak lagi ngaku nih. roh. Duh, roh Allah. Terus roh Allah Tuhanmu siapa itu, yang roh Allah? Tuhanmu itu roh atau tidak? Tuhanmu roh atau tidak? Iya roh. Ada roh Nah. Allah. Ada roh. Tuhanmu roh kan? Nah, penyembah Ya. roh kau, penyembah roh. Ya saya tanya, kamu nggak Nah, ada penyembah rohnya? roh. Penyembah ada roh. rohnya? Roh itu ciptaan Tuhan atau bukan? Dengerin Bang dulu, Handi, roh itu ciptaan. berarti Tuhannya itu di Wahyu 5:6 itu bermata 7 bertanduk 7. Oh, ngeri kali. Hah? Iya, memang Kamu begitu. Pak diam dulu Bunda Rama. Jawabnya ya Andi Calabas. Bro, saya tanya kamu dulu. Roh Saya itu tanya. ciptaan, roh itu ciptaan atau bukan? Kita Jawab lagi dulu. ngomong roh Allah loh ini. Roh Allah siapa yang Nggak ada, nyiptain? nggak ada. Roh Theos. Roh Roh Theos. Allah nggak ada gimana sih? Salah terjemah Ada di itu. ayat saya. Salah terjemah. Salah gimana? terjemah. Makanya Salah kamu terjemah. itu belajar banyak dulu, belajar Acing. bangga. Tuh, barusan saya bilang kan, LAI harus minta maaf. Ini korban-korbanmu ini. Mengatakan lagi roh Allah gitu lah. Ini LAI tanggung jawab, ini korbanmu ini nih. Memang korbannya LAI rata-rata blow on kayak gini gitu loh.
Udah dibetulkan oleh yang punya kitab, itu bukan roh Allah di sana. Bukan. Udah, nggak ada itu. Baca original teksnya, nggak ada kata Allah di situ. Kejadian 1 nomor 2 nggak ada kata Allah di sana. Di situ Peruah Hakodes. Spirit, angin menurut orang yang punya gitu ya. Nggak ada. Kalau Tuhan mau itu roh ya udahlah, sembah aja roh gitu loh. Kau dari dulu itu harus belajar bahasa SD, dari SD kembali lagi. Belajar di Kawan mana bahasa sebenarnya? Allah. Oh, Iya. Terus bacanya apa yang benarnya? kamu protes ke sana sampai tahun kapan juga? Orang di Malaysia aja nggak bisa. Malaysia udah Dani, diblokir, nggak boleh pakai. Dani, temanya ini nih, aku dan Bapak Lo dua. longor lo. Yesus dan Bapak dua, ini temanya Dani. Sekitar semuanya Yesus apa? Ya udah, mau Bahas-bahas diskusi Alkitab. nggak? Mau Kau diskusi nggak? bahas itu nabimu, sejarahnya dari kecil Ya sampai udah, dia kita bahas perang. yuk sejarah Nabi Sampai dia Muhammad sama perang. Yesus. Yuk kita bahas yuk. Enggak, sejarahnya Paulus dong. Allah itu buatan Mamat, tahu nggak? Waduh, ini nggak bisa diskusi nih kamu. Kristen Bukan bisa banget. diskusi. Ini room selalu begitu, mutar-mutar sekitar sini, serangan-serangan. Tapi Mau satu-satu. biarkan dia menista, kita dengerin nggak apa-apa. Kalau mau satu-satu nista, kalian yang nista. Longor. Yang longor lo tahu. Biarin dulu Bu, biarin dulu dia Betul. menista, nggak apa-apa. Apa? Biar menista, Kristen di luar sana apa mendengarkan. coba? Apa? Kamu menista apa? Bicara Alkitab. Tidak ada kerjaan apa? Buka room seperti ini. Alkitab itu Kalian. artinya apa, Bro? Woi, Alkitab itu artinya apa Alkitab? Mau protes LAI protes tuh Jokowi, protes Prabowo, Presiden. Bisa nggak? Orang gila ini mah. Kau gila. Acing. Ah itu. Kira-kira habis begitu dia kelempar kemana ya teman-teman? Ke pohon? Jagot, Hah? jagot. Oh ya udah. Bro, naiklah diskusi berilmu dikit, kenapa? Yang berilmu gitu loh. Memalukan loh kamu sebagai orang Kristen. Yang berilmu gitu loh. Minimal kalau nggak berilmu ya bertanya. Menyebut nama Nabi kami aja seperti itu loh. Gitu. Kami di sini nggak pernah menyebut Tuhanmu itu dengan penyebutan sembarangan. Tetap kita bilang Yesus. Nggak pernah kami melesetkan itu. Kok kamu menyebut namanya umat Islam seperti itu? Waduh, berbahaya kamu bro itu. Apa kamu berani kalau ketemu langsung kamu ngomong kayak gini? Enggak juga tau. Hanya di sini aja beraninya. Di sini room terhormat loh. Hormati dirimu dan keluargamu. Siapa yang ngajarin kamu begitu ngomong? Lepas kontrol namanya itu bro. Itu sudah tidak mencerminkan. Bukankah di dalam Kristen itu ajaran kasih, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Mana prakteknya itu ajaran kasihmu? Kenapa sebaliknya ajaran kebencian, benci terus terhadap umat Islam? Menyebut nama kami dengan nama yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik, orang yang kayak begini. Udahlah bro, kembali aja lah kamu ke pohon. Belum layak kau diskusi. Ada nggak kira-kira? Terus teman-teman, apa yang terjadi kalau kita lagi bertemu langsung orang kayak gini ngomong kayak gitu? Ya pasti umat Islam emosi, marah lah. Sebaliknya juga, disebut nama Tuhanmu sembarangan kan kamu juga marah gitu loh. Makanya kami umat Islam nggak boleh. Kita berbicara sesuai dengan etika, data, saling menghormati saat diskusi. Kamu naik mau menimbulkan perpecahan gitu. Gitu kira-kira teman-teman. Gimana itu teman-teman menyebut nama Nabi kita sembarangan? Ada yang baru naik? Salib kemana? Tak ada. Kang, salib kemana?
Bunda Rama ada yang baru naik, disambut dulu. Kita sapa Abadi Jaya. Selamat siang, Abadi Jaya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim, apa yang disampaikan Bang? Nggak jadi Bunda, dia udah turun. Tadi saya mau bicara sama orang itu Bunda. Yang menghujat Nabi tadi udah. Bang, serahkan kepada kami yang di atas Bang. Kami pun emosi, ingin menginjak-injak batang lehernya. Tapi ini kan dunia debat, kita harus sabar Bang ya. Iya, Bunda. Makasih. Salam Assalamualaikum. Bunda. Salam. Jadi saudaraku yang dibawa, serahkan kepada kami di atas ini. Jadi karakter Oten itu macam-macam ya. Kita sudah ribuan ya, Oten-Oten kita hadapi itu karakternya. Udah bertahun-tahun, jadi sabar. Kalau Bang Handi hadapi itu masih bagus lah kata-katanya. Paling bersin. Bersinnya itu bisa terlempar dia ke got, ke tong sampah. Tuh, mending dilempar dia ke tong sampah daripada kita saling menghujat ya teman-teman. Bisa kami kejam hujatannya, bisa. Bisa. Kenapa? Mulut ini kan bebas ngomong. Kalau kita mau menghujat. Tapi apakah itu ini ya, tidak merugikan kita sendiri? Mending dibuang aja ke tong sampah. Ayo Ya, teman-teman gitu. Kristen lain. Kasih tahu Bunda, hujatan itu nggak boleh dibalas dengan cara menghujat. Nggak boleh saling menghujat. Biarkan saja, kita edukasi aja. Gitu. Kalaupun kita balas ya Bang Handi Daeng, pasti kita harus ada berlandaskan data tuh. Ya misalnya, Tuhanmu itu terkutuk, boleh lah, kan ada datanya, ya kan Bun? Jangan kita bernarasi yang nggak berdata, karena kata-kata yang keluar dari mulut kita harus kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Nah ini mudah-mudahan ini yang mulai ini coteng-coteng ya. Diskusi lah. Jadi tadi itu yang diskusi sama Gurunda itu ya, Bun. Yang orang tua bangka tadi suka buka komal, framing Islam. Islam itu begini, macam-macam lah. Kalau kita minta naik, nggak dikasih naik. Ngoceh terus. Iya, tapi akhirnya apa? Nol. Ada isinya ya Bunda. Ya, katanya nggak penting itu belajar bahasa original. Kita udah ada terjemahan kok. Ya, kalau kau belajar original Bibelmu Oten, kau akan malu. Karena di Bibel originalmu itu, Theos itu dewa. Theos itu dewa. Artinya Theos itu dewa. Baca di Kisah Para Rasul ya. Ketika Paulus mengadakan keajaiban-keajaiban, orang pada waktu itu berteriak, oh ini rupanya dewa telah turun ke bumi dalam rupa manusia. Dewa di situ Theos. Ada yang masuk Bunda. Kita sapa Jeru Asem. Selamat. Ini selamat. Kau diskusi baik-baik ya. Kalau kau sini hujat-hujat, kau ku tendang ke tong sampah. Diskusi baik-baik. Silakan Bang Adi. Siapa yang menghujat dari tadi? Nggak ada yang menghujat. Kalian diskusi santai aja. Begini, Slamet. Begini, Kalian Slamet. justru yang panas. Gurunda udah standby Kalian atau tahu Ustaz? roh nggak? Paham Ayo roh? kita diskusi. Sebentar, Bang. Aku tanya dulu guru-guruku. Ustadz Alif, nah itu Ustadzku udah ini. Silahkan. Kau bernarasi dulu. Atau siapa dulunya? Yang tertib lah diskusinya. Biar netizen teredukasi. Ayo, silakan. Lu jelas ya. Sampaikan. Tadi kan ada tuh narasi katanya apa Allah itu bukan roh. Ya, sekarang saya tanya di kitabnya kita orang Kristen, kalau yang kamu tuduh itu kitabnya orang Taurat itu orang Yahudi, itu jelas ada roh Allah melayang-layang ini loh. Siapa roh Allah yang melayang-layang? Kalau Oke, sudah dibilang ya. roh Allah, sebentar dulu. Sabar. Sebentar dulu. Kalau roh Allah dibilang makhluk atau ciptaan, siapa yang menciptakan roh Allah?
Apakah bisa Oke. mungkin Allah tanpa roh? Kamu bisa, Bunda. Udah Rahma cukup, tanpa Iya, iya, tanpa dia roh. jawab dulu, ditanggapin, Saya sabar jawab bang. ya. Tadi barusan dibahas, ya. Kejadian 1 nomor 2 itu salah terjemah oleh LAI. Ya, original teks kan di situ Ruah HaKodes, gitu ya. Tidak ada nama Allah di sana atau Ruah Elohim. Tidak ada nama Allah di sana. Jadi LAI salah terjemah. Memasukkan sembahan umat Islam menjadi roh Allah melayang-layang. Itu salah terjemah. Terus menurut pengertian oleh yang punya kitab, itu bukan roh Allah yang melayang-layang, bukan roh Elohim yang melayang-layang, tapi udara, angin, spirit yang diciptakan oleh Elohim yang ada di atas permukaan air. Itu jawaban akademisnya, bro. Jadi kamu jangan jadi korban terjemahan, oke? Paham sampai sini? Silakan ditanggapi. Spirit itu apa? Spirit bukan roh. Spirit itu roh, bro. Paham itu? Spirit itu roh. Kamu itu manusia juga punya spirit. Kalau manusia nggak punya roh, itu namanya zombie. Kamu tahu pernah nonton film? Oke, baik, Itu baik. manusia-manusia tanpa roh. Gitu. Oke. Ya, Paham Tuhanmu itu? itu roh atau bukan? Tuhanmu roh atau bukan? Loh, ada roh Jawab. Allahnya. Iya, ada punya, Saya ada tanya rohnya. dulu, hei. Iya, Tuhanmu roh. itu roh atau bukan? Iya, roh Allah. Ada roh. Tuhanmu roh atau Roh. bukan? Iya, roh. Baik, siapa nama Tuhanmu yang roh itu? Kok nama Tuhanmu sih? Kalau kau nggak jawab, saya turunkan. Siapa Oh, nama Tuhanmu? yang nurunin kalah ya, Dengarkan yang nurunin dan pertanyaannya. emosi kalah ya. Dengarkan Yang nu- pertanyaannya. Siapa nama Tuhanmu yang roh itu? Jawab. Kalau Tuhan punya nama, siapa yang ngasih? Siapa nama Tuhanmu yang roh itu? Jawab. Sekarang saya tanya ke kamu pelan-pelan nih. Kalau Allah punya nama, siapa yang ngasih nama? Acing! Pertanyaannya sederhana loh. Dia udah akui Tuhannya roh. Saya tanya lagi, siapa nama Tuhanmu yang roh itu? Dia nggak jawab. Teman-teman, orang kayak gini masih layak untuk diskusi atau tidak? Masih layak diskusi atau tidak orang yang kayak gini? Sabar Ki. Tanya baik-baik loh, siapa nama Tuhanmu yang roh itu? Nggak dijawab. Itu tandanya mereka itu sudah tertutupi lemak babi, jadi akalnya itu agak-agak buntu. Jadi sabar Ki dulu. Biar Ustadz kita Ustadz hadapi. Naik lagi kalau mau. Kita sapa dulu Jeruk, Kristen Muslim. Nggak layak diskusi dia, Bunda. Nggak nyambung. Mending yang lain aja. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sedikit ya berkaitan dengan Silakan. tentang ruh. Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ini Al-Quran. Ada informasi dari Sang Pencipta. Mereka kaum-kaum kafir bertanya kepada Rasulullah tentang ruh. Maka jawablah, Rasulullah diperintahkan menjawab, itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Nah, diberitahu oleh Sang Pencipta, kita diberitahu tentang ruh itu hanya sedikit. Tapi ingat, sedikitnya pengetahuan informasi yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kami, kepada ajaran Islam, bisa melampaui pengetahuan teman-teman sebelah, teman-teman Kristen. Bisa kita buktikan. Pertama, memaknai kata ruh. Ada ruh yang ditiupkan kepada diri manusia untuk menghidupkan jasad manusia. Faida sawaituhu fanafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan ruh ke dalam diri Nabi Adam alaihissalam untuk menghidupkan manusia. Untuk menghidupkan, memberikan pengetahuan jiwa manusia. Ada. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Itu Allah berikan ruh sebagai wahyu, yaitu Al-Quran, untuk memberikan pengetahuan, menghidupkan jiwa seseorang. Nah, menghidupkan jiwa seseorang, Allah berikan ilmunya, yaitu Al-Quran, yang dinamai juga ruh. Nah, itu tentang menghidupkan manusia. Ada juga makna ruh tentang apa itu? Nama malaikat. Tanazzalul malaikah waruh. Nah, di situ turunlah para malaikat dan ar-ruh. Siapa? Penghulu dari para malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam.
Ada disebut malaikat Jibril namanya selain Ar-Ruh, juga Ruhul Amin, juga Ruhul Kudus. Itu sedikit tentang ruh, masih banyak kita bahas. Sedikitnya saya yakin melampaui pengetahuan kaum Oten. Kalau saya tanya kepada mereka, apa yang dikatakan dengan ruh? Ada nggak, diberitahu nggak oleh Tuhan ruh itu? Berapa banyak pengetahuan yang diberikan kepada kalian dari Tuhanmu? Ada nggak informasinya? Silakan. Iya, saya sapa dulu, Matt. Lu bisa diskusi nggak, Matt? Master, diam dulu, Master. Di mute dulu. Lu noise, Justru Master. saya bisa diskusi. Tadi kan saya pelan-pelan. Ya Saya udah, kalau mengucap mau diskusi, silakan spirit. diskusi ya, Matt. Oke. Ya, Coba Matt. spirit tadi itu apa? Oke, Diartikan apa? Tadi sebentar Bang Andi Selepas Slamet, ngomong. izin Bang. Saya tambah data oleh Ustadku ya, saya tambah satu aja host ya. Roma 8:11, dan jika roh dia, roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Terima Roh Tuhan kasih. tuh. Amin. Haleluya. Terima kasih datanya. Berarti bukan Tuhan itu sendiri, karena roh Tuhan juga ada di dalam tubuhmu. Apakah Tuhan juga mau disembah? Itu Tadi baca saya, baik-baik. Tuh siapa dan yang jika membangkitkan itu? roh dia, dan jika roh dia, roh Tuhan ini Kamu atau roh percaya roh Bapa. kan? Oh, diam Kamu dulu, percaya dengar ada dulu. roh kan? Tuhan ada Dengar rohnya kan? dulu kalimatnya. Ini roh Tuhan, bukan berarti Tuhan itu sendiri, tapi roh ciptaan Tuhan. Dengar. Dan jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, jadi yang kau sembah ini dibangkitkan ya oleh roh Tuhan ya. Jika roh Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka rohnya akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu yang diam di dalam kamu. Yang Sama membangkitkan rohnya. berarti siapa? Roh Allah yang membangkitkan, itu namanya roh Allah. Iya, roh Tuhan. Iya roh Allah Apakah? kan? Allah Ya punya kan roh kan? sama yang ada di Allah dalam punya tubuh roh kita. nggak? Allah punya roh nggak? Memang Beda susah dong. ini Ustaz. Roh Lanjut Allah sama Ustaz. roh manusia beda dong. Itu kamu sudah baca loh. Gimana sih? Terima Iya, kasih saya ya punya datanya. pertanyaan sederhana untuk Kristen. Kalau kami tadi diberitahu sedikit tentang perkara ruh sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, sebelum masuk ke dalam Bible teman-teman Kristen, tolong kasih tahu kami apakah kalian diberikan pengetahuan tentang ruh dari Tuhanmu? Kalau tidak ada, ya mohon maaf, nggak bisa dibahas. Bagaimana mungkin bisa kita bahas komparasi pembahasan dua keyakinan? Diberitahu aja kagak? Oke. Saya tanya, Anda diberitahu atau tidak tentang ruh? Loh, kita baca aja di ayat-ayatnya kan lengkap nih. Ayat Kejadian 1 ayat Ya, 2 saya jelas. tanya. Sudah bicara Saya tentang roh. tanya, iya Sudah makanya bicara saya tentang tanya. roh. Mm-mm. Terus teman kamu sebenarnya tadi Saya ngomong tanya, spirit loh. Sudah orang mengakui spirit. Kristen, saya tanya tolong dijawab. Orang Kristen diberitahu atau tidak tentang ruh? Oh iya dong, Roh Kudus, Roh Nah, Allah. dalilnya silakan. Ada. Duh, banyak sekali dalilnya, mau yang apalagi kebangkitan. Kalian setiap tahun dulu ada kenaikan Isa Al-Masih. Terus ada setelah 40 hari ada turunnya Roh Kudus. Itu di situ. Loh kok gimana sih? Jelas Anda harus baca tertulis di baik-baik. mana? Roh. jelasin ditanya itu tertulis di mana? Tertulis di mana gitu loh jawab pertanyaannya Mas Ali. Bukan ngoceh kayak burung beo. Tertulis di mana data? Jelasin sini, biar jelasin. Diam dulu Gung, diam dulu Gung. Pendeta Agung diam dulu. Andi Tertulis di Selebes. mana? Kamu tadi ngomong spirit. Ditanya Jelas, katanya sama spirit. Ustaz Alif itu Spirit itu tertulis di roh. mana? Saya kasih tahu dulu spirit itu roh, Andi. Udahlah turunlah kau. Enggak layak kau buang-buang waktunya Ustaz Alif. Diminta dalilnya kok. Maaf ya Ustaz, buang-buang waktu Ustaz Alif itu loh. Siap. Izin menjawab. Masalahnya begini nanti. Oke, kalau gitu, nah nanti Anda jawab. Tadi pertanyaan saya itu cuma sederhana. Di mana orang Kristen diberi pengetahuan tentang ruh? Ada nggak? Kalau kami ada ayatnya. Allah memberikan pengetahuan walau hanya sedikit. Sedikit di pandangan Sang Pencipta buat kami itu sudah sangat luar biasa. Dan buktinya, saya tidak menemukan jawaban dari Kristen. Ada nggak Tuhan kalian memberikan pengetahuan tentang ruh? Sebelum masuk ke dalil-dalilnya, itu dulu. Ada nggak? Kalau tidak ada dalilnya, ya sudah tidak ada. Berarti nanti ngarang, sok tahu, gitu. Silakan.
Ya, ini ada Andi Sirait. Andi, dibuka mute-nya bro. Kalau mau diskusi dibuka mute-nya bro. Tapi jangan baperan ya. Andi, bro. Andi, Tidur dibuka. saja. Aisyah kalau Malah kabur bro. menghilang nih. Masih ya nah. Yuk anak-anak Teos silakan naik ke atas. Anak-anak Teos ya. Yang mau diskusi anak-anak Teos silakan naik ke atas. Boleh izin menjawab Ustadz Alif? Enggak boleh. Ya udah. Ya udah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, ada yang mau disampaikan Bang Alexander? Herul menanggapi aja dulu, menyimak dulu. Oke. Di mute dulu Bang. Malam, Itu noise soalnya. malam. Oh iya, Masya Allah. Keren. Alhamdulillah. Iya Bang. Di mute dulu ya Bang. Itu soalnya di abang noise di sana Bang. Iya, iya, Saya mau iya. iya. Saya mau tanya Kristen dulu ya. Yang Kristen dulu yang minta naik. Ya teman-teman ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Nanti ini loh nggak ada tempat buat Kristen. Nggak jadi deh diskusinya ya. Yuk teman-teman Kristen silakan naik. Kenapa lo buka mute? Mau apa? Ini loh tadi loh teman-teman di bawah. Ini kan Selamat udah berapa kali kan? Banyuma tadi udah minta di-kick gitu loh. Udah berapa kali tadi diminta dikeluarkan. Karena kita baik kita naikkan lagi. Sebetulnya mau berubah kan nggak berubah juga. Kira-kira di bawah ini ada yang sanggup nggak? H2H sama Pak Selamat. Kita beri ruang. Bagaimana? Kang, kita naikkan dia berdua yang bisa berlama-lama dengan Pak Selamat. Serius, saya turun kalau ada yang mau dibawa. Udah suruh buka Komal sendiri aja, suruh diskusi sama Selamat. Ya, atau Anda buka Komal, naikkan Pak Selamat Anda berdua. Nanti saya kasih gift, saya kasih singa. Kalau perlu saya kasih babi. Ya, berani. bentar, Master Teologi, Master. Hari ini lu pernah menginjili kodok berak gak? Jangan bahas itu. Kenapa? Udah basi. Ya udah kalau gitu lu diem di mute. Nih Bang Fernandes ada yang mau disampaikan apa Bang? Insya Allah menyimak dulu. Nanti mungkin ada yang akan disampaikan. Ya sekarang aja Bang, mumpung belum ada oten Bang. Nanti kalau udah diskusi nggak bisa Bang. Oh, maksudnya belum ada tema ini rasanya ya. Hanya Fernandes ingin apa mencari ilmu aja tentang keislaman gitu. Siap Bang, siap Bang. Ya. Oke. Karena mualaf baru ya. Mualafnya di mana Bang? Di NTT. Oh di NTT, Masya Allah. Ya. Tapi sekarang standby di Pekanbaru tugas. Di Pekanbaru tugas. Di mana tugasnya Bang? Lembaga pemasyarakatan. Oke siap. Nanti ngobrol sama teman-teman yang ada di Pekanbaru ya. Di sana ada Pak Desugi, ada Bunda Mima di sana ya. Nanti Ya, tinggal ngobrol, oke? Tapi kangen nih sama guru besar nih, Bang Juma, Ustadz Oh Juma. iya, siap Bang. Oke. Ya, Master, mau apa kau? Mau nanya apa? Mau bernarasi apa? Saya nggak boleh, ya udah diem. Ini mulai. Iya, Goyang komal nih. Enggak. Ada yang mau nombak Bang Andi ini komalnya. Tolong teman-teman di gaspol terus tab-tab layarnya ya. Biar komalnya nggak rungkat di tab-tab layar di gaspol. Lob oranye diklik ya teman-teman biar nggak kelihatan spam, nggak kelihatan robot ya. Diklik lob oranye ya, biar hidup komalnya ya. Ini udah goyang nih, udah ada yang mau nombak nih. Tapi nggak apa-apa lah. Mereka emang kelakuannya seperti itu ya, main tombak. Jangankan kita. Ya, Master, silakan Master. Gong, Tuhanmu itu roh ya Gong? Kenapa? Tuhanmu kamu roh atau bukan?
Iya, Tuhanmu roh karena ya. dalam Alkitab menjelaskan bahasanya Tuhan itu roh. Ya, Kan siapa dalam nama? kejadian jelas. Ya. Siapa nama Tuhanmu yang roh itu? Kalau Allah, Loh kok Allah? Tuhan cuma Islam Allah. kalau Tuhan, maksudku Siapa namanya? namanya. Ya. Kalau namanya banyak ya. Dia Sebut salah satunya. Jadi bisa disebut Immanuel. Jadi nama Tuhanmu roh Immanuel gitu ya. Selamat sore Adinda Handi. Sore, ntar dulu Pak. Siapa nama Tuhanmu yang roh itu? Gung, diulang dulu. Immanuel. Immanuel, baik. Kalau yang Wahyu 5 nomor 6 itu, kamu pernah baca? Pernah? Coba dibaca. Kali ya. Ya. Ini Epra Prabowo ini, El Prabowo ini Muslim apa Kristen, Bang? Kristen, bukan pencari jalan lurus Adinda. Oh, siap Adinda. Ini Gurunda versus Gurunda sesama Jumat kemarin itu. Ntar dulu Bang Epra. Aku mau baca Wahyu 5 nomor 6. Pendeta loh ini. Dia hormati dulu, dia mau baca Wahyu 5 nomor 6. Agak berisik loh itu. Adinda Prabowo boleh di mute dulu atau ngejauh dari tempat yang berisik Adinda? Biar enak diskusinya ya. Yey. Oke. Wahyu 5 ayat 6 ya. Iya. Itu menjelaskan penglihatan. Dibaca dulu biar orang lain denger. Ya kan, tentang anak domba. Ya kan? Tentang anak domba di tengah takhta Allah. Dibaca dulu, Gung. Oke, baca ya. Oke, tak baca. Aduh, ada lagi yang berisik 5 ya. ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih bertanda 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh Allah yang diutus seluruh bumi. Itu ada 7 roh. Jadi Tuhanmu 7. Tuhanmu 7. Di situ ada 7 roh. 7 tandu itu ada artinya. Ustaz Alif lanjut, aku gantian asar. Udah kalau aku kondusif sih. Silakan Ustaz. Ya. Iya. Ini mungkin Bang Prabowo aja dulu sama Ustadz Alif. Adinda Prabowo, boleh dibuka mute-nya Adinda. Udah bising belum Adinda? Adinda Prabowo. Ustaz Alif dulu itu kelarin dulu tuh 7 roh. Gitu loh. Silakan Ustaz. Ya kalau Kristen Tuhannya punya 7 roh, ya ngeri bertanduk lagi. Bertanduk 7. Ya itu cuma ngeri sekali ya. Karena kita akan temukan data-data di dalam kitabnya Kristen. Ketika orang Kristen mengimani Tuhannya adalah ruh, dan si iblis juga disebut sebagai ruh. Maka di sini kita akan menemukan data esensi Tuhannya teman-teman Kristen dengan esensi si iblis itu tidak berbeda. Keduanya sama-sama ruh. Nah, paling nanti dia akan beriman atau menjelaskan yang satu versi yang jahat, yang satu versi yang baik. Biasanya begitu. Tapi terlepas dari kedua versi itu, sama-sama ruh. Semuanya sama-sama ruh. Pertanyaannya, ada juga ruh jahat, ada ruh yang masuk ke dalam diri Paulus.
Itu yang jadi pertanyaan. Nah, sementara Tuhannya adalah ruh. Lalu Paulus dipengaruhi oleh ruh. Nah, coba ini bagaimana memahaminya. 2 Korintus 12 nomor 7. Itu Paulus dalam dirinya dirasuki oleh ruh. Bagaimana membedakan itu roh baik dan roh jahat? Kalau kita buka dalam 1 Raja-Raja 22 nomor 23, ketika Tuhan hendak menyesatkan seseorang, dia itu adalah nabi palsu, maka Tuhan yang mengutus roh jahat. Nah, kalau dia dalam diri Paulus ada roh jahat, berarti ciri-cirinya roh jahat itu utusan Tuhan, roh jahat utusan Tuhan itu kepada nabi palsu. Ah, ini bahaya jadi, gara-gara mengimani ruh gitu. Silakan. Ya, Elpra. Silakan tanggapi. Halo? Ini kemana tuh orang? Master?